Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat, yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kepada kita taufik pada malam hari ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian kita lanjutkan dengan menghadiri ta'lim, majlis zikir, majlis ilmu, merupakan majlis yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita doakan untuk segenap keluarga beliau radhiyallahu anhum ajma'in dan para sahabatnya serta seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali pada malam yang berbahagia ini, setiap Rabu malam kita melaksanakan ta'lim, membahas atau mentadaburi hadis-hadis pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang kita tadaburi insyaallah merupakan hadis-hadis sahih yang umumnya berasal daripada, kalau tidak sahih Bukhari atau mungkin sahih Muslim, dan tidak jarang hadis yang muttafaqun alaih yang sama-sama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dan mungkin sesekali kita ambil pula dari hadis-hadis sahih yang lain riwayat Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan lainnya. Pada malam yang berbahagia ini kita akan sampaikan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qaum." Kata beliau, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di sebuah majlis, mungkin majlis itu di Masjid Nabawi, mungkin majlis itu di luar masjid, yang penting dalam sebuah majlis di suatu tempat. Dan biasanya majlis Nabi itu kebanyakannya di Masjid Nabawi. Maka ketika beliau sedang berbicara di tengah-tengah majlis, seperti halnya kita saat inilah, ya, seorang guru atau muallim berbicara di tengah-tengah majlis. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ja'ahu a'rabiyun." Datang kepada beliau seorang orang kampung. A'rabi itu artinya orang kampung, Bapak dan Ibu. Orang dari pelosok, ya, orang Arab Badui lah. Seorang Muslim tapi karena dari pelosok, dari kampung, mungkin agak kurang sedikit dalam beretika, ya, agak kurang sedikit dalam memelihara adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sedang berbicara, Rasulullah sedang memimpin majlis. Tiba-tiba datang seorang laki-laki A'rabi, ya, A'rabi dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan seorang Arab Badui, Arab kampung. Tetapi dia tentu seorang Muslim. Maka laki-laki itu berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Matas sa'atu. Apa yang dia tanyakan? Katanya, matas sa'atu, kapan hari kiamat? Ini pertanyaannya, Pak. Tiba-tiba sekonyong-konyong datang ke majlis Rasulullah, ya, padahal Nabi sedang berkata-kata, sedang bicara di tengah orang banyak, lalu dia datang kepada Rasulullah
menanyakan matas sa'atu, kapan terjadi hari kiamat itu. Karena di antara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak orang untuk beriman dengan yaumil akhir, hari kiamat. Maka kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Walaupun laki-laki Arab Badui tadi bertanya kapan hari kiamat, ya wahai Muhammad, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengacuhkan laki-laki tersebut. Nabi terus bicara. Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Nabi terus berbicara. Meskipun orang laki-laki tadi, si A'rabi tadi bertanya kepada Rasulullah, ya. Lalu melihat fenomena tersebut, Nabi sedang bicara, datang seorang laki-laki Arab Badui bertanya kapan hari kiamat, tapi tidak diindahkan oleh Rasulullah, tidak dipedulikan oleh Rasulullah. Lalu orang berkata-kata, ya, orang mengomentari apa yang mereka lihat tersebut. Faqala ba'dul qaum, maka berkatalah sebagian orang yang melihat laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengindahkannya. Rasulullah tidak menggubrisnya begitu. Maka kata sebagian orang, sami'a ma qala fakariha ma qala. Kata sebagian orang, Nabi itu mendengar sebetulnya apa yang ditanyakan laki-laki tersebut, fakariha ma qala, tapi dia tidak suka dengan pertanyaan itu. Nah, itu oleh sebagian orang dianggap begitu. Nabi sesungguhnya mendengar perkataan Arab Badui tadi yang bertanya matas sa'ah, kapan hari kiamat, ya, tetapi Nabi kurang suka atau tidak suka mendapatkan pertanyaan tersebut. Atau barangkali Nabi tidak suka karena beliau sedang berbicara, tiba-tiba disela oleh si A'rabi tadi. Ada dua kemungkinan. Nabi tidak suka dengan pertanyaannya yang bertanya kapan hari kiamat, atau barangkali Nabi tidak suka karena dia menyela ketika Nabi sedang berbicara, tiba-tiba sekonyong-konyong datang bertanya. Ada dua kemungkinan. Wa qala ba'duhum, dan sebagian yang lain berkata, bal lam yasma'. Sebagian tadi mengatakan Nabi itu mendengar sebetulnya, ya. Jadi ketika Nabi sedang duduk di tengah, kan ada yang mendengarnya di sekelilingnya. Lalu di antara mereka berbisik-bisik, ba'alu Nabi itu. Ada orang bertanya nyo yang seh. Lanjut saja mengecek, lanjut saja nyo bercerita. Orang bertanya, kecek sebagian tak terang ada Nabi itu doh. Kata sebagian bukan begitu. Yang pertama mengatakan lai terang ada Nabi itu, tapi Nabi kayaknya tak suka doh. Kurang berkenan Nabi menceliak orang tu. Apakah kurang berkenan dengan pertanyaannya atau kurang berkenan dengan cara dia bertanya? Tiba-tiba selonong boy bertanya kepada Nabi yang sedang berbicara kapan hari kiamat. Lalu sebagian yang lain berbisik-bisik pula Bapak dan Ibu. Kata sebagian yang lain, balam yasma. Kata sebagian yang lain, tak terang ada Nabi itu doh. Ya, Nabi asyik mengecek, ada orang bertanya tak terang oleh beliau, tetap beliau berbicara. Jadi ada dua versi, ya, dari jumhur atau mustami', orang-orang yang menghadiri pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hatta idza qada hadithahu qala, hingga atau bahkan ketika atau lalu ketika selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang apa yang dia bicarakan, selesai dia bercerita, berbicara, menyampaikan ilmu atau apa itu, lalu dia berkata, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aina arahu sailu anis sa'ah. Manyo nan tadi bertanya tentang hari kiamat, kata Rasulullah. Jadi ternyata Nabi ini bukan tidak mendengar, bukan pula bahkan tidak mempedulikan atau cuek. Nabi mendengar, buktinya apa? Selesai beliau berbicara, lalu Nabi bertanya, siapakah tadi gerangan orang yang bertanya tentang kapan hari kiamat? Nah, sebelum kita lanjutkan hadis ini Bapak dan Ibu, ada beberapa hikmah dalam cerita ini. Yang pertama, bolehnya hukum seseorang ketika berbicara, dia sedang berbicara di tengah orang banyak, lalu datang orang selondong bertanya, untuk tidak mengindahkan pertanyaan orang tersebut. Nah, itu satu. Jadi kalau kita sedang berbicara, datang orang
Manapu awak batanyolonya awak sedang mengecek. Hanya tiba menyolot gitu istilahnya kan. Itu kalau kita melihat kepada hadis ini boleh untuk tidak dihiraukan. Tapi dalam artian kalau kita mengikuti sunnah Nabi ini, nanti setelah kita selesai bicara dijawab pertanyaannya. Itu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau tidak memarahi. Kalau kita kan sebagian kalau kita sedang bicara datang orang memotong pembicaraan kita marah, Pak, tunggu dulu segala macam. Tapi Nabi tidak, ya. Beliau tidak memarahi, tapi beliau lanjutkan pembicaraannya. Setelah beliau selesai pembicaraan, baru beliau tanyakan siapa tadi yang bertanya. Kemudian yang kedua, ya bagi kita para mustami', para jumhur, para pendengar, tentu sebagai bagian adab daripada kita hadir dalam majlis, jangan memotong pembicaraan guru yang sedang memberikan ilmu. Jangan memotong pembicaraan guru, muallim, ustadz, kiai, buya yang sedang berceramah di hadapan kita. Tunggu beliau selesai berbicara, baru kita bertanya. Apalagi kalau sampai-sampai datang ke mejanya, ya bertanya dekat-dekat dengan yang berbicara. Nah ini tentu tidak tepat atau kurang adab talabul ilmi. Nah itu dua hikmah yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, selesai beliau berceramah, menyampaikan ilmunya atau hadisnya atau wasiatnya, maka kata Rasulullah, aina arahu sa'ilu 'anis sa'ah? Siapakah gerangan tadi yang aku dengar berbicara atau bertanya tentang hari kiamat? Maka berkatalah si A'rabi tadi. Jadi si Arab Badui itu rupanya le tahu diri donya bu, ndak mengamboknya do, le ndak ketik hatinya, ndak painya langsung dah. Kalau tiba dewak mungkin ndak dia cuannya bertanya udah pai salah. Rupanya nyolai takana banarnya duduknya di sudut. Duduk dia di majlis di pinggir. Ketika Nabi bertanya siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat, maka dia menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang tadi bertanya tentang kapan hari kiamat tadi. Lalu kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal fa idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Apa kata Nabi menjawab pertanyaan orang tersebut? Fa idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Kata Nabi menjawab pertanyaan orang yang tadi bertanya kapan terjadi hari kiamat. Apa jawaban Nabi Bapak dan Ibu? Fa idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Artinya kalau amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datang terjadinya hari kiamat. Fa idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Ini poin daripada hadis kita ini Bapak dan Ibu. Kapan kiamat itu terjadi? Ada dua versi ulama memahami kalimat as-sa'ah di sini. Ada yang mengatakan as-sa'ah itu betul-betul hari kiamat. Nama lain daripada hari kiamat dalam Al-Quran adalah as-sa'ah. Ada yang mengatakan bukan hari kiamat, kiamat itu betul, tetapi as-sa'ah di sini adalah kehancuran, kebinasaan atau kegagalan. Jadi yang sahabat tadi sebagian memahami, dia bertanya betul tentang hari kiamat itu betul. Tetapi ada juga yang memahami yang ditanya itu bukan hari kiamat itu betul, tapi yang dia maksud adalah kapan terjadi kehancuran, kebinasaan suatu kaum. Kalau yang dimaksud tentang pertanyaan itu adalah hari kiamat, maka Nabi menjawab kiamat itu terjadi idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Kalau telah datang masanya amanah itu telah banyak disia-siakan oleh manusia, maka tunggulah sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Nah itu satu versi yang pertama. Tapi kalau versi yang kedua, idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Kalau sebuah amanah telah disia-siakan di tengah suatu kaum, di tengah suatu masyarakat, di tengah suatu negeri atau negara, maka tunggulah kehancuran negara tersebut. Nah ini dua pengertiannya Bapak dan Ibu, meskipun yang paling kuat pendapat yang mengatakan pendapat yang pertama, bahwasanya di antara
tanda-tanda akan segera datangnya hari kiamat itu adalah amanah-amanah itu banyak disia-siakan, banyak dikhianati oleh orang yang mengemban amanah tersebut. Lalu Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di lanjutan hadis ini berkata sang A'rabi tadi, si Arab Badui tadi, lanjut bertanya kepada Rasulullah. Kan sudah dijawab tadi oleh Rasulullah, kiamat itu terjadi kalau amanah telah disia-siakan. Rupanya dia bukan seorang Arab Badui yang bodoh juga Bapak Ibu, pintar dia ternyata. Apa kata dia? Kaifa idha'atuha. Tadi Nabi mengatakan kalau amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Seharusnya tentu selesai di situ. Tetapi ternyata dia seorang yang kritis, pintar. Apa kata dia? Apa pertanyaannya? Kaifa idha'atuha. Bagaimana bentuk amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Ini pertanyaan yang pintar dan kritis kan? Nabi sudah menjawab tadi pertanyaannya, padahal kiamat itu terjadi kalau amanah telah disia-siakan. Tapi dia tidak puas. Dia lanjut bertanya, bagaimana bentuk amanah itu disia-siakan, sehingga dari situ kita mengetahui hari kiamat akan segera terjadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Jika suatu urusan, suatu perkara, suatu jabatan, suatu posisi, suatu amanah telah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kata Rasulullah, fantaziris sa'ah, tunggulah segera terjadinya hari kiamat. Ini poin-poin yang kedua Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ada dua poin utama dalam hadis ini yang ditanyakan oleh si A'rabi tadi, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, kapan terjadi hari kiamat? Kata Rasulullah, kiamat itu terjadi idza duyyi'atil amanah. Kalau amanah itu telah disia-siakan. Lalu apa bentuk penyia-nyiaan amanah itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau suatu urusan, suatu perkara, suatu jabatan, suatu posisi, suatu amanah diserahkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, tidak pantas menerimanya, tidak patut menerimanya, maka kata Nabi, fantaziris sa'ah, tunggulah kiamat itu terjadi. Bisa jadi maksudnya kiamat yang sebenar-benar kiamat, bisa jadi pula maksudnya adalah tunggulah kehancuran itu terjadi. Kalau amanah kita berikan kepada orang yang tidak patut menerimanya, suatu posisi, suatu jabatan, suatu kedudukan, ya, suatu urusan atau suatu amanah diberikan kepada orang yang tidak patut menerimanya, dalam artian tidak patut itu tidak cakap dia dalam menjalankannya, tidak profesional dia dalam menjalankannya, tidak amanah dia dalam menjalankannya, atau mungkin dia profesional, dia cakap, tapi bukan dia orang yang berhak menerimanya, ada orang lain yang lebih berhak menerimanya. Maka tunggulah dalam komunitas tersebut, dalam kumpulan masyarakat tersebut terjadi as-sa'ah, dalam arti lain kehancuran, kebinasaan dan kegagalan. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang tadyi'ul amanah, menyia-nyiakan amanah. Maka berbicara tentang amanah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita berbicara tentang suatu pokok urusan yang melekat kepada diri kita sepanjang hayat kita. Sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ruh atau nyawa berpisah dari raga kita ini, maka sesungguhnya ada suatu perkara, ada suatu urusan yang tidak akan pernah lepas dari hidup kita ini, yaitu adaul amanah, menunaikan amanah. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan kita ini sejak kita bangun di pagi hari sampai kemudian kita tidur dan bangun lagi esok harinya,
maka setiap detik-detik yang kita jalani itu hanya untuk satu misi, yaitu menjalankan amanah. Apa amanah yang kita jalankan dalam keseharian kita tersebut? Ada beberapa amanah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Namun sebelum itu kita ketahui apa sesungguhnya amanah itu. Amanah dalam bahasa Arab berasal daripada kata-kata amina ya'manu amanah. Kata-kata aman. Ya. Amanah itu juga diambil daripada kata-kata aman. Ya, aman yang berarti ketenangan dan hilangnya ketakutan. Itu asal kata daripada amanah. Lalu kemudian amanah itu secara bahasa juga diartikan dalam dua hal. Yang pertama, amanah dalam artian benda yang diamanahkan. Orang Arab mengatakan hadhihi amanah. HP ini saya titip kepada engkau, maka HP itu namanya amanah. Dan dia bisa berbentuk fisik. HP ini misalkan kita titipkan kepada seseorang, maka HP itu adalah amanahnya. Dan dia juga bisa berbentuk non fisik. Ketika kita mempercayakan suatu urusan kepada orang lain, maka berarti urusan yang kita percayakan itu namanya juga amanah. Di antara para ulama, para sahabat Rasulullah SAW yang mendefinisikan amanah, seperti sahabat Rasulullah SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan amanah itu adalah al-faraid. Al-faraid artinya segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk menunaikannya. Itu amanah namanya. Lalu seseorang yang lain mengatakan amanah itu adalah kullul awamir wan nawahi. Semua segala macam bentuk perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah itu amanah. Dan kemudian definisi yang ketiga, definisi ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah. Amanah adalah ad-dinu kulluhu. Kata beliau, amanah itu adalah semua urusan agama, maka itu adalah amanah. Maka kemudian para ulama mendefinisikan amanah itu adalah kullu ma yalzamu 'alal insani ada'uhu wa hifzuhu. Semua yang wajib untuk ditunaikan oleh manusia dan semua perkara yang wajib untuk dijaga oleh manusia bi aqdin au bi ghairi aqdin. Baik ada akad perjanjiannya atau tidak ada akad perjanjiannya. Jadi semua yang diminta kepada manusia untuk menjaganya, menunaikannya, baik ada akadnya atau tidak ada akadnya, maka perkara itulah yang disebut dengan amanah. Nah, kalimat amanah ini Bapak dan Ibu banyak terdapat dalam Al-Quran. Lebih kurang di 19 ayat dalam Al-Quran disebutkan kalimat amanah dengan segala macam bentuk derivasinya. Mustaqat atau derivasi, perubahan-perubahan katanya. Nah, di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang amanah seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 72, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sesungguhnya dahulu kami telah menawarkan kepada langit-langit yang 7 dan juga kepada bumi dan demikian juga kepada gunung-gunung untuk mengemban atau menerima amanah. Yang mana amanah di sini maksudnya adalah agama Allah ini. Dengan segala kewajibannya, dengan segala larangannya, itulah yang dimaksud dengan amanah. Dulu Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, Allah tawarkan kepada gunung-gunung untuk menerima, melaksanakan amanah itu agama ini dengan segala perintah dan larangannya. Sebagian lain juga mengatakan yang dimaksud dengan amanah di sini adalah perintah untuk memakmurkan bumi, menjadi khalifah di atas bumi. Pertama Allah tawarkan kepada langit,
Allah tawarkan kepada bumi dan juga kepada gunung-gunung. Lalu apa respon langit, bumi dan gunung, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Kata Allah dalam Al-Quran, fa'abaina an yahmilnaha. Mereka menolak, mereka mengelak, mereka enggan untuk menerima perintah Allah tersebut atau tawaran Allah tersebut. Wa ashfaqna minha, bahkan sampai-sampai mereka merasa takut daripadanya, lari mereka dari perintah atau dari tawaran itu. Gunung, langit berapa dahsyat dan tingginya Bapak dan Ibu. Bumi betapa besarnya, gunung-gunung betapa besar dan kokohnya. Semuanya mengelak, menghindar untuk menerima amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menghibah mereka kepada Allah, jangan kami diagi amanah tu ya Allah. Ya, yang lain sajalah ya Allah. Jangan kami lah, kata langit, bumi dan gunung. Lalu kata Allah, wa hamalahal insanu. Tiba-tiba datang manusia, diterima oleh manusia. Diterima oleh manusia amanah untuk menjadi khalifatullah fil ard, menjadi khalifah Allah di atas bumi, menerima amanah untuk melaksanakan perintah Allah dalam syariat dan meninggalkan larangan Allah dalam syariat. Lalu karena manusia menerima amanah tersebut, padahal dia adalah makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ufa, makhluk yang mudah berkeluh kesah, makhluk yang pelupa, ya, makhluk yang kata Allah, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim, lagi jahula atau bodoh. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, amanah ini dulu ditawarkan oleh Allah kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak, mereka semua enggan, tidak mau menerima amanah tersebut. Lalu tiba-tiba manusia datang, dia terimalah amanah tersebut, padahal kata Allah, sesungguhnya dia adalah makhluk yang zaluman jahula, banyak berbuat zalim lagi bodoh. Ya. Nah, itu salah satu kata amanah dalam Al-Quran dalam bentuk mufrad, satu kata saja, amanah. Dan di ayat yang lain Allah sebutkan amanah itu dalam bentuk jamak, amanat, seperti yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada orang yang memang berhak menerima amanah tersebut. Nah, ini ayat surat An-Nisa ayat 85 ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di dalam tafsir, maka kita mendapatkan cerita tentang sababun nuzul yang sangat menarik daripada ayat ini. Ya, meskipun ada beberapa versi, namun kebanyakan para ulama tafsir mengatakan bahwasanya sababun nuzul daripada ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ini adalah peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, yang disebut dengan peristiwa Fathu Makkah, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Makkah bersama pasukannya dan kemudian tanpa mendapatkan perlawanan beliau taklukkan kota Makkah, dan kemudian beliau datang ke Ka'bah, beliau hancurkan patung-patung berhala-berhala yang dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy di sekeliling Ka'bah, dan setelah itu beliau berniat untuk masuk ke dalam Ka'bah untuk sholat di dalamnya. Maka Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya, ada yang mengatakan Umar bin Khattab, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan paman beliau Abbas radhiyallahu anhu, untuk meminta kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah itu tadinya dipegang oleh kabilah, ya, Al-Utaibi, yang waktu itu pemukanya bernama Utsman bin Talhah. Dicarilah Utsman bin Talhah, kemudian didapati Utsman bin Talhah dan diminta kepadanya kunci tersebut. Karena Nabi Muhammad telah menjadi pemenang perang, telah menguasai kota Makkah, maka tiada yang bisa dilakukan oleh Utsman bin Talhah kemudian kecuali menyerahkan kunci tersebut. Kemudian ketika kunci telah didapatkan, dibuka oleh sahabat, masuklah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ke dalam Ka'bah tersebut dan beliau melakukan solat 2 rakaat di dalamnya. Selesai melaksanakan solat 2 rakaat, lalu Rasulullah keluar dari dalam Ka'bah dan kemudian kunci itu dipegang oleh paman beliau Abbas radhiyallahu anhu. Lalu paman beliau Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini kunci Ka'bah ini sebaiknya kita saja yang memegangnya. Ya, kita akan gabungkan peranan kita dalam melayani orang-orang yang berhaji ke Ka'bah ini dalam 2 hal. As-siqayah, ya, as-siqayah. Yang satu lagi namanya as-siqayah dan ya satu lagi saya lupa ya, diyanah kalau tidak salah. Ya. Artinya dalam memberi minuman orang-orang yang datang berhaji dan di dalam menjaga kebersihan Ka'bah Baitullah Al-Musyarrafah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam Ka'bah kejadiannya. Sebelum Nabi keluar dari dalam Ka'bah. Maka kata Rasulullah, ya betul juga idemu wahai paman Abbas, ya. Namun Bapak dan Ibu rahimakumullah, sebelum Nabi keluar dari dalam Ka'bah, turunlah malaikat Jibril membawa ayat ini. Turunlah ayat ini yang berbunyi tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ditegur Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Kunci itu sejak zaman dulu telah dipegang oleh kaumnya Uthman bin Talhah. Dan hanya Uthman bin Talhah lah dengan anak, cucu, cicit keturunannya sampai hari kiamat yang berhak untuk memegang kunci Ka'bah tersebut. Padahal Utsman bin Talhah pada waktu itu Bapak dan Ibu masih kafir, belum masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya bahwasanya amanah itu tidak pernah memandang suku, bangsa, dan juga tidak pernah memandang agama. Kalau memang dia yang berhak menerima amanah tersebut, maka agama memerintahkan tunaikan amanah kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerimanya. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci ini hanya akan dipegang oleh Utsman bin Talhah, kemudian kepada anaknya, cucunya, cicitnya, keturunannya sampai hari kiamat nanti. Dan tidaklah ada satupun orang yang berani mengambil kunci ini daripada anak cucu keturunan Utsman bin Talhah, kecuali berarti dia telah menjadi orang yang zalim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, betapa agama Islam Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah betul-betul menjunjung tinggi pelaksanaan amanah, melaksanakan amanah kepada orang yang memang berhak untuk menerima amanah tersebut. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 8 misalkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan qad aflahal mu'minun, maka di antara sifat orang-orang mukmin yang beruntung itu adalah kata Allah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang terhadap amanah-amanah dan terhadap janji-janji mereka menunaikannya atau menjaganya. Kemudian juga di surat Al-Anfal ayat 27, di sini dengan jelas Allah melarang kita untuk melanggar amanah atau mengkhianati amanah. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, jangan kalian mengkhianati Rasul Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pula kalian mengkhianati amanatikum, amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui betapa hinanya, betapa zalimnya orang-orang yang melanggar atau mengkhianati amanah tersebut. Itu diantara ayat-ayat Bapak dan Ibu yang secara jelas mengingatkan kita tentang pentingnya untuk menjaga amanah. Kemudian juga dalam hadis-hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak sekali hadis Rasulullah yang berbicara tentang amanah tadi. Tadi di antara hadis yang telah kita sebutkan, idza duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Kemudian juga ada hadis yang lain dari hadis Tirmizi. Kata sahabat, ma khatabana nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qala. Tidaklah pernah Nabi itu naik mimbar berkhutbah di hadapan kami, ya, kecuali dia pasti akan berkata, berwasiat, la imana liman la amanatalah wala dina liman la ahdalah. Tidaklah ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah, dan tidak ada pula iman atau tidak ada pula agama bagi orang yang tidak menjaga perjanjiannya dengan orang lain. Kemudian juga dari hadis riwayat Tirmizi yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang memberikan kepadamu amanah, dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu. Jadi kata Rasulullah, tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada kita, dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Jadi tidak boleh membalas khianat dengan khianat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis ini masih ada lanjutannya insya Allah di pekan yang akan datang. Beberapa bentuk-bentuk atau hal-hal yang harus kita jaga dalam amanah. Ada amanah kita terhadap Allah, ada amanah diri kita terhadap diri kita sendiri, ada amanah kita terhadap orang lain, yang dalam itu ada keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, masyarakat, pekerjaan, negara, dan juga ada hadis-hadis Nabi yang mengatakan ada 5 perkara yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di yaumul hisab, dan seseorang tidak akan bisa melangkahkan kakinya di yaumul hisab tersebut sebelum dia ditanya tentang 5 amanah yang dulu Allah titipkan kepadanya di dunia. Yang pertama tentang umurnya, kemudian yang kedua tentang masa mudanya, kemudian yang ketiga tentang hartanya, di mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan, yang keempat tentang ilmunya, di mana dia amalkan ilmunya tersebut, kemudian yang kelima tentang badannya, fisiknya, di mana dia gunakan fisiknya tersebut. Barangkali sementara ini yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah penjelasan hadis ini akan kita sempurnakan di pertemuan kita di hari Rabu yang akan datang insya Allah, mengingat waktu yang memisahkan kita karena waktu azan Isya telah masuk. Mudah-mudahan hadis ini menjadi ibrah bagi kita untuk menjaga setiap amanah-amanah yang saat ini ada di pundak kita masing-masing. Karena sesungguhnya kita, kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pengemban amanah. Semua kalian adalah pemimpin, pengemban amanah. Wa kullu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita nanti akan ditanya oleh Allah tentang semua yang menjadi amanah yang kita pikul di pundak kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kepada kita taufik, hidayah untuk senantiasa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.